fun fact-nya. Dia berdua jadi keluarga. Adik aku lebaran biasa ngawin dengan adik ipar aku ke Empawa. Iya. Terus? Si Mac. Ke rumah keluarga. Si Mac kan keluarga Bang Ijal. Iya, sepupu aku. Mac keluarga Bang Ijal? Iya, Mac kan kawin sama adik dia. Oh jadi keluarga nih? Jadi Empawa aku tuh tiap lebaran, tapi tahun ini enggak. Karena katanya sih dia ngajak Sabtu ini. Iya. Karena enggak sempat, Bang. Keluarga besar Mac masih di sana. Di sana. Jadi lebaran tahun-tahun lalu tuh kami pasti ke Empawa. Karena tahun ini kau risau. Cuman kau yang bisa nyetel. Ngomel aku Bang sama si Emang si Mac belum bisa nyetel? Belum. Jadi tuh Plasa deh. lebaran tahun ini nih aku udah sampai puncak dah. Udah ngomel aku depan keluarga. Kau nih udah kusuruh belajar mobil banyak kasih mobil aku bilang. Apa kata dia? Biar kau yang mau tahu tahu lah gaya Mac. We come in peace. Akhirnya setelah beberapa episode The Lord akhirnya muncul. Biasanya paling diudi kan? Delot. Enggak, tapi udah di aku udah. Di kali pertanyaan udah dulu. Itu apa ya? Saya tidak tahu. Oh. Yang saya tahu cuma berupa artis. Oke sih. Oke Aku sih. ketemu Melvin kemarin. Hah? Bang Gali, Bang Anca mau bocor itu mau jadi apa? MC. Wah. Oh, Melvin. Iya. Rencananya tuh Bang. Ini debut pertama dia berdua jadi MC di panggung nih. Di- Langsung panggung besar sekali. Dia ngomong ke abang. Iya, udah ngomong ke aku juga kan. Aman enggak? Bang Ijal Cek, geser cek. mendekat ke Anca. kentung tuh. Oke. Aman. Gini. Masih. Rencananya Bang debut, Iya, tapi kan kita iya. enggak tahu apa yang terjadi. Tapi dia ngomong sama aku begitu. Dia udah ngomong sama KPK. Fix, ah? Kira fix. Dia sampai jam berapa kemarin sini? Sampai Gua jam ada kesini, 1 Dik. malam. Dia tuh ngotot mau megang Sinrama. Oh. Pengen belajar jadi manajer. Oh, dia mau megang sindrama. Enak lah sindrama. Aman lah udah. Lumayan. Nah kebetulan aku kan megang Sinrama kan, jadi Iya. kita brief itu. Oh. Tapi menurut aku lo Melvin kan masih SMA ya. Kalau untuk megang kayak Sindrama yang umurnya udah jauh di bawah dia, Ya. Wah, Kayak- jauh di bawah dia, jauh gitu, di bawah atas dia Dia jauh tuh- di atas dia. Jauh di Kayaknya- atas dia. Kayaknya agak susah lah kalau aku. Oh, justru enggak lah. Dia ngambil pasar yang berbeda gitu. Nah, Jadi, betul. Pasar baru yang sekarang tuh banyak jadi target untuk pemudik pendengarnya adalah Gen Z. dan ternyata hampir semua band-band besar itu manajernya anak-anak Muda-muda. Betul. Iya, visi dia tuh anak-anak Iwan muda. Fals tuh anaknya yang megang. Oh iya. Nah, si Cikal ya? Ya, Cikal. Tapi terasa sih. Memang zaman-zaman Gen Z sekarang. Iya. Aku nonton Semenjak juga. aku main di tempat Gen Z, banyak pasar aku yang nonton tuh orang-orang Gen Z semua sekarang. Nah, Dan itu yang kenal dia. aku tuh orang Gen Z sekarang. Berarti kan pendengarnya bertambah kan? Ini belum on cam kan? Udah bang. Udah, Bang. Udah, Bang. Udah ada. Ini mana dia? Oke. Dan di sini kan kita punya kebiasaan tuh, Bang. Nah kalau kau lah nyuruh, Kebiasaan aku tak tuh. berani. Kau tak Aku sih diam jani. Kan ada hal-hal yang nggak perlu ngomong kan sebenarnya. Bukan itu, Bang. Jadi kebiasaan tuh, Bang. Kalau di sini nih, tamunya yang opening, Bang. Kamera Bang yang ini, Bang. Abang opening. Selamat datang. Serah apa mau ngomong apa, Ya. pokoknya selamat datang di Bro Partage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita ketemu lagi di Brew Partage. Ini edisi spesial nih. Karena spesial menghadirkan Bocor, Gale, dan Anca. Jadi hari ini aku yang bawa acaranya. Jadi tamu aku Brew Partage. Benar kan? Betul. Dan di tempat beliau seorang. Everyone. Yang selama ini dukung kita dari awal. Yes. Dari sebelum ada berpartis pun getarkan kau pun. Dan Ya, sini dan ada. terkenal pun enggak Bang Ijal ini selalu dukung orang-orang yang Kawan-kawan kreatif kayak kita. gini selain dari kita kan. Nah, uniknya beliau ini kan orang tuh cuma tahu nama. Asli. tak iya, tahu iya. orang. Iya kan? Betul. Betul, Mungkin Bang. di antara kita, kau tahu Bang Ijal kapan? Nama tuh udah ada lama. Tapi kau ketemu langsung kapan? Ketemunya kan dia siang, Bu. Oh, dia siang ya? Baru ketemu 3 dia? bulan Benar lah. baru 3-4 bulan lalu serius. Iya. Aku ketemu beliau nih, ngelihat sosok beliau, oh ini nama.
Ijal Hamka. Tapi ini. bertahun-tahun udah tahu Udah tahu nama. namanya. Udah tahun. Beliau nih kan ada di belakang layar, tapi di belakang lagi. Jadi kok ada layar tuh di belakang-belakangnya gitu. Belakang lagi. Tak siapa nama Ijal nih dulu, kupikir kan. Aku udah Kita Ijal dulu, belum tahu abang-abang. Kan memang bukan artis. Kan bukan kayak kita kan memang yang hidup dalam konteks pengkaryaan. Oh, Anca ya kan? sih. Anca. Ini karyanya banyak, Bang. Anca sebagai seorang penyanyi paling tenar di Pontianak kan. Aku tak bisa. Bocor videografer yang sudah sangat yang sangat mumpuni Oh, kan. mahal. Dia videografer mahal ya. Videografer mahal. Gale MC nomor 1 Pontianak. Amin. Termahal. Dengan kalau termahal sih sosok aku enggak Masih ngerti, banyak yang tapi mahal. tapi kalau yang paling sibuk di Pontianak itu Gale. Iya. Itu Asli, pasti. Bang. Nggak bisa dipungkiri. Nggak bisa dipungkiri. Iya kan? Dalam sebulan tuh kan 30 hari ya. Iya. Dia ada 40 job sebulan. Coba ngitung ya. Sorry, Cer. jangan. 42. Di antara kita bertiga nih kan, aku yang baru-baru kenal secara personal tuh Bocor. Betul. Bocor, aku tuh kan baru kenal sekarang ya Bocor. Oh, ternyata sering aku nih ketemu di acara-acara kayak wedding. Nah, kalau Bocor sendiri tuh kalau di industri kreatif tuh mulai kapan sih, Cor? Di industri kreatif. Abang jadi nanya. Lah, aku hari ini aku iya kan? Gitu. Abis nanti baru gantian. Bos, kau tak bisa nentang. Ini beliau tempat dia dah. Lampu pun kita nyampe. Aku terus terang kan di antara kita bertiga maksudnya kan yang memang baru aku kenal personal kan ya Bocor. Iya. gitu. Kalau Galih kan emang udah dari 12 tahun yang lalu mungkin, kalau Anca emang udah lama gitu. Dan Dari- tahulah pergerakan mereka. Nah, karena yang aku belum paham secara personal baru ini, tapi begitu kenal 3 bulan yang lalu kita langsung ini Le. Akrab. langsung sering diskusi. Dia emang jago jilat, Bang. Bukan, bahkan banyak hal yang aku belajar dari Bocor gitu. Enggak terus terang. Terutama bagaimana aku metakan everyone ini harus gimana sih? Nah, itu tuh banyak sekali advice-nya dari Bocor. Karena aku ngobrol sama dia tuh kita berapa jam ya? Mau 4 jam 5 jam ngobrol dia Cor ya. Iya bang, tapi saya enggak kira Iya kan abang enggak. bawa balik tuh Iya omongan kan tuh. pasti bawa balik lah. Kita kan belajar, kita kan prosesnya pasti belajar. Kira udah, yuk bang, saya balik dah sampai situ ya. Oh, dibawa balik. Karena aku butuh advice. Nah, secara sadar atau tidak sadar, everyone yang hari ini itu kan hasil diskusi dari hasil diskusi kita. Bangga. Termasuk harus ini kita bikin supaya nyaman. Di sini kan berantakan kemarin. Ini kan enggak sesuai lah, artinya kalau untuk podcast yang keren kayak Brew Partage ini kan waktu itu yang ini kayak itu masih belum, untuk artistiknya masih belum oke. Nah, aku ngebangun itu berdasarkan beberapa advice yang gue kasih ya. Gitu. Berarti masih ada guna di dalam hidup Selain- kau yang enggak terlalu penting nih. Iya, selain mak bapak aku yang muji aku cuma untuk nyenangkan hati aku. Orang lain baru Gitu Abang kan. muji aku nih, Bang. Bukan terus terang aku kan memang dalam proses ini belajar ya. Kalau jadi aku itu sebenarnya ya gitu. kalau dari Ancak, sorry bang, kok dari Ancak bang bisa belajar dari apa bang? Banyak hal. Cuk. Banyak hal. Apa bang? Terus Kalau Anca Aku datang, bang. Aku datang sama Bang Ijal nih pada saat aku ada masalah ya. dan Bang Ijal belajar dari masalah kau. minimal aku tidak terjerumus dalam masalah yang sama. Kita belajar juga kan. tapi berapa gitu ini? tapi bagi aku Anca tuh sosok yang menarik gitu. Sosok Betul, yang Bang. menarik. Apalagi hari ini gitu. Aku ngelihat bagaimana pergerakan adik aku dari dulu akhirnya ada di titik ini ya. Kita enggak perlu bahas apa-apanya gitu, tapi aku ngelihat dia ada di titik ini tuh sesuatu yang luar biasa. Mudah-mudahan dia istiqomah ya kan. Amin, Bang. Dan kita diskusi banyak hal tentang hal-hal baik aja ya. Mudah-mudahan beliau istiqomah untuk hal-hal baik. Kalau Gale aku rasa aku tak perlu ngulik lah, aku udah paham sekali gitu, Pak. Nah, sekarang kalau kita nak tanya gantian hasilnya kan. Ya kan? Nah, gitu. Kalau tadi karena aku tuan rumah ya mau tak mau lah aku jadi host gitu. Iya sih. Ya, sebenarnya pernah saya tanyakan ke Abang, Ya. kenapa Abang tiba-tiba akhirnya memutuskan untuk pelan-pelan muncul ya? Setelah nyaman selama belasan puluhan tahun, 20 tahunan ya, support Ya. di industri kreatif tapi nggak pernah muncul, hanya nama aja yang ada.
Iya. Bahkan kalau saya pribadi nengok abang pertama kali itu mikirnya waktu dibilang Buddha, oh ada Bang Ijal bawa support kita, ada Bang Ijal bawa support kita. Bayangannya itu adalah seorang pria paruh baya yang badannya gendut, sulah dah. Ibaratnya kayak toke-toke gitulah. Toke-toke. Kayak bapak-bapak, kayak bos-bos pada umumnya gitu ya. Yang ya kebapaan banget lah. Ada hamkanya lagi. Kan terus di 2016 pas reuni WR yang ke-11 tahun atau 10 tahun? 10 10 tahun ya. Di City Hall pertama kali ketemu dengan Bang Ijal dan rambutnya gondrong belah tengah. Kayak yang di PP WA-nya. Iya. Masih kurus Masih kan? foto WA-nya. Dia keluar dari mobil sweep warna kuning. Itu pertama kali nengok Bang Ijal. Kaget. Aku dengan bini aku tuh kaget. Wah, ini Bang Ijal. Anak teknik kata mana Bang Ijal. nih? Iya. Budak teknik mana nih? Itu pertama kali connect dengan beliau ketemu. Oh, ngobrol. Dari situ lah langsung kan ketemu Ternyata 2016. sama gak rebel kan, sama gak rock and rollnya kan gitu. Iya. Kenapa Bang tiba-tiba memutuskan untuk kayaknya harus Bonding bergerak sama- nih? bonding. Tiba-tiba connect ke budak-budak muncul di Iya. beberapa circle ngopi Iya. dengan kami-kami. Iya. Ke permukaan lah. Circle abang kan circle pebisnis ya, bukan circle kayak Ya. Ajak aku gitu kan susah tuh. kayak kami lah. Kalau sekarang malah lebih bisa sering ketemu kan. Iya. Lebih gitu. Enak. Kalau dulu kan memang aku jarang. Kalau sekarang sih sebenarnya kita flashback lah ya, mungkin dari 15 tahun yang lalu, 14 tahun yang lalu ketika aku mulai membersamai industri kreatif lah gitu. Sebenarnya aku kalau di industri kreatif Kota Pontianak nih enggak terlalu, karena kan base aku dari kampung ya, kuliah baru di Pontianak umur 18 tahun habis itu. Nah, kalau industri kreatif sebenarnya aku enggak begitu canggung karena memang nongkrongnya dulu kan aku nongkrongnya di kantin Bu Juju. Wih. Nah, di kantin Juju. Aku tuh hari-hari ke sana kan, walaupun aku tidak bersentuhan langsung secara personal dengan kawan-kawan, tapi aku tahu siapa-siapa yang nongkrong di Juju gitu. Pak Muda, Bian, Ipung, ya Ipung tuh pokoknya ramai lah. Dulu hampir semua kan nongkrongnya di sana gitu. Nah, walaupun enggak punya kedekatan secara personal, enggak pernah ngobrol personal, tapi aku ngerti gitu. Nah, akhirnya setelah sekian tahun, di tahun 2013 waktu itu ya, 2013 ketika aku udah mundur dari perusahaan, aku buka perusahaan baru di Pontianak, perusahaan penerbitan buku. Nah, aku punya banyak waktu tuh. Nah, ketika aku punya banyak waktu, nah itulah aku akhirnya ketemulah dengan kawan-kawan Y Reject ya. Y Reject awal pertama tuh kawan-kawan Y Reject. Nah, kebetulan aku jadi eksekutif produsernya. Nah, pelan-pelan aku masuk di industri kreatif gitu. Waktu itu ya ketika ketemu dengan Y Reject kan ada satu hal yang sangat mendasar yang aku pikirkan, yang aku lihat tuh ini adik-adik aku tuh orang yang keren-keren, orang-orang yang punya bakat, tapi sayangnya waktu itu aku ngelihat kalau secara kehidupan ekonomi ya mungkin ya termasuk Gale waktu itu kan memang agak hopeless ya. Agak inilah, maksud aku ini orang-orang hebat kok nih sebenarnya. Karena kan aku kalau ngelihat orang kan memang ketika diskusi bagaimana sudut pandang, gimana cara pandang dia kan dalam 1-2 kali diskusi kan kita udah tahu tuh seberapa pemikirannya tuh seberapa keren gitu ya bagi aku ya. Nah, sementara kan aku ini kan yang bakat tak ada gitu. Jadi kalau ngelihat sesuatu tentang bakat, tentang pengkaryaan tuh aku suka. Apalagi kalau kita ngobrol musik lah ya. Nah, aku tuh sebenarnya pendengar musik. Tapi enggak pandai main musik gitu. Nah, paling genjreng-genjreng sendiri lah di rumah. Selebihnya tuh aku buta lah musik. Nah, jadi ketika aku mendengarkan aku sebagai pendengar musik, ketika ngumpul dengan musisi-musisi hebat lah, aku rasa hari itu kan bakatnya luar biasa. Aku ngeliat ini keren nih gitu. Nah, tapi aku ada ngelihat satu agak khawatiran itu kok budak-budak ekonominya murad-marid gini ya, padahal mereka keren-keren gitu. Adik-adikku tuh keren. Makanya waktu itu aku pikir kita harus cari jalan tengah waktu itu. Makanya susah nyari yang kayu. jadi dulu tuh aku cari jalan tengahnya dalam pikiran aku, apa sih yang aku bisa lakukan untuk adik-adik aku. Nah, makanya waktu itu aku berpikiran untuk ngedidik mereka jadi pengusaha. Iya. Nah gitu, jadi terutama kawan-kawan di Y Reject lah gitu. Jadi aku paksa mereka untuk jadi pengusaha. Nggak mudah jalannya, tapi pelan-pelan akhirnya ya alhamdulillah sekarang ya udah kebukti lah ternyata kalau ada impian baik aku tuh impian terwujud. Karena sebagian besar ya Bang, sebagian besar ya dari di depan WR sampai WR belakang, contoh kayak Alpa dan sebagainya, semuanya jadi pengusaha. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah.
Nah, Nggak tahu kalau Edo pengusaha. ya, itu. Edo pengusaha, Jago. udah sekarang. Jadi kalau Jagat Karya tuh memang secara ruang aku yang bikin. Ide tentang ruang Jagat Karya itu, ruang pengkaryaan gitu ya. Itu tuh memang ide aku, ruang pengkaryaan. Kalau Edo tuh kan pengennya punya studio. Nah, Iya. tapi aku nggak pengen punya studio. Aku Jagat Karya itu harus jadi ruang pengkaryaan. Ya betul. Karena sebelum jujur, aku kan udah ngomong sama abang nggak ya. Sebelum adanya abang, hal yang paling mewah, hal yang paling sangat jarang sekali lah. Ada orang untuk jadi eksekutif manager, Eksekutif produser. untuk satu band di skala Pontianak gitu. Loyalitas gitu maksudnya. Dan sorry, spend money. Hmm. Jor-joran kan. Dan sebelum abang tuh kan kayaknya hampir enggak ada. Ini yang aku kenal cuma ada 2 ya. Yang aku kenal baik, mungkin ada beberapa yang lain. Ada Bang Iman. Bang Ya, Iman, Bang tuh. Iman. Bang Iman, Bang Ijal. Bang Ijal. Bang Iman tuh yang orbitkan Setponi. Setponi. Ya, Wow, 2011 sampai ke Jakarta Sampai kan. ke Jakarta itu Bang Iman. Tapi kan bukan Setipe tuh sama beliau. Buntat manusia. Setipe tuh ya. Setipe tuh. Kalau aku tuh sebenarnya kalau band-bandan tuh yaudahlah karena aku hobi aku lah di situ kan aku senang sih. Tapi ada hal yang lebih penting dari itu sebenarnya impian aku ya untuk didik adik-adikku jadi pengusaha. Abang berarti nengok fenomena anak band yang sibuk ngeband tapi nggak ngebentuk bahwa mereka butuh pemasukan lain nih, butuh sesuatu yang buat mereka settle nih. Ya. Selama ini kan, ini dari kacamata kita ya, termasuk saya pribadi. Saya nengoknya, kenapa banyak anak band, orang berbakat di Pontianak, Kalimantan Barat yang akhirnya nggak jadi apa-apa tuh, karena kami ini harus mikirkan 2 bang, mikirkan cita-cita untuk ngeband, buat karya, tapi harus mikirkan nggak gimana sama dapur supaya berasap. Iya, makanya bagi aku hari itu aku harus ngambil jalan tengah ya. Dari sudut pandang aku sebagai eksekutif produser, misalnya ada keputusan WR tuh nggak boleh lagi di luar. WR tuh cuma fokusnya di Pontianak. Karena yang aku pikirkan WR tuh tentang aku mau membersamai WR tuh sebagai musisi, sebagai pengkarya, bukan sebagai artis. Karena kalau di Pontianak untuk mereka mewujudkan diri jadi artis tuh susah. Kalau mereka di luar terlalu banyak yang harus dikorbankan. Jadi artisnya belum tentu, tapi terlalu banyak yang harus dikorbankan dan aku nggak bisa ngedirect mereka untuk jadi pebisnis. Tapi Karena kan mereka udah pernah kan Bang, udah pernah sampai ke sana. Ya, kalau WR kan sebenarnya memang dia band yang lahir di Malang. Kan. Iya. Nah akhirnya setelah mereka udah selesai kuliah apa semua akhirnya memutuskan untuk pulang ke Pontianak. Nah pilihan selanjutnya apakah mereka itu ada pilihan selanjutnya tuh Le? Waktu itu karena kan alhamdulillah tuh kita kontrak sama The Majors gitu ya. Ada pilihan selanjutnya karena waktu itu memang setelah kita ngerilis album itu banyak sekali undangan-undangan dari Jakarta, dari Nah, tapi kan enggak mungkin ya sekelas-kelas pensi gitu ya. Begitu nengok harga akomodasi WR ke Jakarta kan enggak mungkin. Nah, sempat tergoda mungkin hari itu untuk kita tetap bisa tapi udah enggak mungkin lagi. Nah, aku memutuskan udah kita di Pontianak. Aku pengen kita jadi pengusaha. Nah, gitu. Mungkin jadi artisnya belum kesampaian yang itu gitu. Tapi ya kalau hari ini kan aku pikir ya kalau karya kalian memang hebat, karya kalian memang oke, ya pasti didengar orang juga. Tapi secara tidak langsung juga, selain beliau nih WR ya, yang kita omongkan di WR, yang adik-adik yang paling dekat lah sama beliau. Aku nih salah satu termasuk yang Sering pinjam duit. bukan salah satu yang termasuk yang Langsung. yang membuka pola pikir aku. Bang Ijal. Jadi apa momentum yang membuat kau ngerasa sebelum aku ngagak Bang Ijal, aku kan udah berpikir aku nggak bisa nyari duit cuma di musik ini. Aku udah berpikir waktu itu. Jadi aku cobalah dengan relasi lain dan sebagainya. Tapi nggak banyak. Dan kebetulan aku punya relasi satu yang belum ada relasi lain. Dan sebelum aku memantapkan itu, aku ngagak Bang Ijal. Di tahun berapa aku lupa. Lupa ya Bang. Di sini Bang masih periwannya. Yang masih periwan. Aku mantapkan. Dia pesan sama aku satu yang aku ingat, kalau kau mau buat bisnis, kalau kau mau buat usaha, jangan langsung mau kaya cepat. Karena bisnis yang kau jalankan ini produk yang langsung kaya cepat atau miskin cepat. Ya udah. Lancar pula dia ngomong. Benar bagus ya. Karena aku ingat
Hampir tengah malam aku. Sampai jam 1 gitu. Sampai ya. jam 1. Karena aku bawa kawan aku yang ngajak aku bisnis juga. Berarti- Kawan aku tuh terdiam. Berarti Orang- masuk omongannya tuh Gara-gara itu balik dan aku mulai jadi bisnis yang kawan aku ajak tuh aku enggak jadi. Jadi modal yang aku lakukan, modal yang aku ada, yang pengen jalankan bisnis itu aku alihkan ke main rental Iya. dan sampai sekarang. Perjalanan pertama. Dan sampai Start-start. sekarang. Jadi iya. Dia memang ngomong dari Bang Ijal. Ya, jadi kan kalau aku kan karena aku juga berbisnis. Mak bang, tapi tidak kaya bang. Belum kaya kami ini. Cuma cukup. Cukup tuh lebih dari segalanya kan. Gitu. Maksud aku, ya aku selalu juga, ya jangan kita ngelihat berkawan dengan aku, ngelihat posisi aku gitu. Bang Jal enak gini-gini. Nah kan aku selalu bilang, jangan lihat aku sekarang. Aku pun dulu mulai dari nol. Dan aku ini pun berdarah-darah juga. Gitu. Tadi abang bilang dari kampung, dari Sungai Kunyit kalau nggak salah kan. Iya, iya. Kalau kehidupan masa kecil, gimana sih? Ya masa kecil ya aku. Maksudnya ya, dari latar belakang keluarga yang ada ke? bapak guru. jual bakso. Oh. Bapak guru. Mama itu punya warung bakso di Pantai Kijing dan di depan rumah. Jual bakso. Baru kena 4 bulan gak sok tahu Tahu aku, Bang. Aku tuh bahkan dari SD, dari tahun 87 udah bantu ibu. Iya. Umur aku 7 tahun tuh ibu buka bakso aku udah bantu. Ya bantu ngemas-ngemaskan piring, nyuci piring. Itu kenapa beliau jago masak? Iya, SMP aku udah mulai. Aku SMP jualan asongan di Pantai Kijing gitu. Somai kemarin abang buat tuh. Buat sendiri, sama istri gitu. Bisa ada gini. Ada order. Dia terima order. Berapa kilo? Banyak. Jadi istri aku kemarin ketika bikin somai kan, somai itu kan kita bikin nih untuk ya, kalau kami berdua suami istri itu kalau gabut tuh suka masak gitu. Sedap, Gabutnya masak gitu. Jadi bun bikin ini yuk hampir tiap hari dan alhamdulillah istri jago masak kan, suka gitu. Jadi ya kita kolaborasi gitu, Pak. Ini aman nih nah. Kau gabutnya check out. Nggak bakal tertera digali. Masak-masak dia berdua nggak mungkin. Jadi kalau Beli rumah makan depan, apalah aku Gas- lagi ini. gas- Rumah makan depan nih beli. Gas 3 kilo awet setahun. Asli. Beli rumah makan depan. Ini lucu. Waktu pernah gas yang ini nih langka minyak goreng langka tuh di rumah aku dan bini aku nggak tahu apa-apa. Langka kan? Karena bini aku nggak masak. Nyetek gas tuh sebulan paling 2 kali nyetek gas tuh nggak pernah. Tapi Bang Ijal ini mak masak, makanya tadi latar belakang nanya latar belakang dari kecil berarti kan Bakso, Bang. bakso. Ya, atau aku ya dari rumah kan berarti kan. Sering Biasa. apa Bang sama orang tua? Hah? Oh dekat sekali lah. Kalau sama orang tua ya apa ibu bapak ya dekat sekali lah. Ya, kalau bapak tuh kan memang ya bapak tuh kan ya apa ya model-modelnya kan ya otoriter gitu ya bapak aku gitu. Keras Bang. Apa bahasa Tegas. Kalau dia ya? lebih kayak model-model Stalin Lenin gitu lah gitu. Otoriter lah intinya orangnya otoriter Bobby tapi Boomer. orangnya baik sekali, orangnya perhatian dengan semua orang, dia perhatian gitu. Tapi orangnya sangat tegas. Ya gitu. gaya orang tuh zaman dulu lah ya Bang Iya, ya. baby boomer kan kayak gitu Nah, ya. kalau aku akhirnya ya sedikit banyak tuh ada kayak dia tuh gitu, kayak almarhum bapak tuh. Aku bapak ibu udah almarhum kan. Iya, Nah, kalau ibu sama, tuh Bang. ibu Bang. tuh Sama. sosok mama yang apa? Ya memang yang apa ya, ibu rumah tangga yang yang sangat dekat sama anak-anaknya gitu. Nah, alhamdulillah kan kalau sekarang nih kan gitu balik-balik kan data terakhir itu udah sekian persen orang tua tuh apa anak-anak sekarang tuh udah fatherless. Fatherless gitu. ya. Iya. Jadi udah kehilangan kasih sayang orang tua. Nah, alhamdulillah tuh kalau kita dulu ya alhamdulillah kasih sayang orang tua tuh enggak terbatas dan kita sampai akhir hayatnya tuh kita itu. Kalau gue sampai akhir hayat bapak tuh ya kawan diskusi. Ngobrol lah. Kayak Tapi hebatnya ada Bang. Kemarin abang lebaran ngumpul satu keluarga adik-beradik itu masih di rumah mak bapak ya? Iya. Rumah mak bapak Yang di Sungai mak Kunyit. bapak ada di Sungai Kunyit jadi yang almarhum udah meninggal dua-duanya. Iya. Kita 5 beradik tetap ngumpul di Anak-anak Sungai yang Kunyit. sukses. Yang meninggal Yang enggak sibuk jual Abang. rumah orang tuanya.
Jadi anak-anak jadi, sukses. jadi kita masih bersepakat hari ini kalau Lebaran harus ngumpul di Sungai Kunyit walaupun dan tempat- tidak dijual. Benda tuh tidak dijual. Aku mau jual rumah di sana. Kok gitu? Kok gitu? Wah, pagi-pagi nih. Tidak dijual. Berapa beradik, Bang? 5. Yang tinggal di sana Lima-lima abang yang paling tua. Abang yang nomor 5-5 dua. memang benian tidak ada mau jual rumah. Nggak ada lah sampai hari ini. Jadi nggak ada lah. jadi lebaran tuh kumpul di situ semua. Ya, kumpul. Ya, karena kami ngerasa juga nggak ada alasan mau dijual Merinding kan gitu. Bukan karena apa-apa, karena kan banyak sejarahnya, banyak ini. Gitu. Betul. Biasa Banyak keterikatannya gitu. Kalau aku kan walaupun aku orang Pontianak, aku udah 32 tahun. Aku tinggal di hampir 30 tahun aku tinggal di Pontianak. Tapi aku tuh nggak pernah aku tuh ngerasa orang Pontianak. Aku tuh Tetap kalau sama ditanya Sungai orang Sungai Kunyit. Bang Ijal orang mana Sungai Kunyit? Sampai hari ini juga kalau ditanya Bang Ijal orang mana orang Sungai Kunyit. Ya, tapi aku udah Tahu. mesti Nah, ganti diri. Bang, tapi fun fact-nya Hmm. dia berdua jadi keluarga. Adik aku lebaran biasa ngawan adik ipar aku ke Empawa. Iya. Terus Si Mac, Ke rumah keluarga. si Mac kan keluarga Bang Ijal. Iya, sepupu aku. Mac keluarga Bang Ijal. Iya, sepupu Mac kan aku. kawin sama adik dia. Oh jadi keluarga nih. Jadi Mempawat aku tuh tiap lebaran, tapi tahun ini enggak. Karena katanya sih dia ngajak Sabtu ini. Iya. Karena enggak sempat, Bang. Keluarga besar Mac masih di sana. Di sana. Jadi lebaran tahun-tahun lalu tuh kami pasti ke Mempawa. Karena tahun ini kau risau, cuman kau yang bisa nyetel. Ngomel aku, Bang, sama si Emang si Bang. Mac belum bisa nyetir? Belum. Jadi tuh Plaza deh. lebaran tahun ini nih aku udah sampai puncak dah. Udah ngomel aku depan keluarga. Kau nih udah kusuruh belajar mobil, banyak kasih mobil aku bilang. Apa kata dia? Biar kau yang mau tahu ya, tahu lah gaya Mac. Masa aku ya Mac. ngawankan keluarga nih. Kau marahkan Mac, sampai kau marahkan Bang Ijal. Tak, dia kan abang. Abang dah dia, tak bisa dah. Kelebihannya, Abang tapi mimpin sholat, Mac. kelebihannya di Mac masuk keluargaku Ada imam. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Yang bagus bacaan Quran cuma Mac baca Quran bagus, suara Iya. bagus, ajar bagus. Mac tuh Tak ada lah imam cuma surah An-Nas ya tiap hari ya. Alhamdulillah. Mac sekarang jadi imam. Berarti Pontianak di tinggal Pontianak 30 tahunan dia. Semenjak kuliah tuh. Sejak kuliah. Sekarang Kuliah, 38. nikah. Rupa kawan Pici kuliah. Iya. Siapa? Pici. Pici yang ngelingkan Iya, iya. WR Iya. ke Bener lah, Bang. Kawan Pici kuliah, Pici kan berkawan sama Pici kan kita. jauh sama Bang. Jauh. Ya, Pici kan S2 ya, Bang? Kita tuh ketemunya di S2. S2 kan? Oh, Abang S2 nih? Apa dari tadi tamu kita? Tamu S2. kita S2 semua Hari ini Ya ada Allah, ya. Tak terpakai paket C kau. Jadi sebenarnya ngambil S2 itu pun sebenarnya gabut waktu itu. Asik gabut. Abang ambil S2 apa? Magister manajemen. Yang satu? Sarjana hukum. Oh beda ya. Kalau Rifki tadi Ya karena linear ya? kelamaan kerja jadi sales kan. Iya, iya, iya. Nyambung ya. Enggak, ya Enggak, maksudnya gini. Hukum Kan aku kan kuliah satu hukum. Iya. Habis itu aku kerja jadi sales 9 tahun di perusahaan sebagai marketing. Nah, begitu 2012 aku mundur, 2013 aku gabut. Kan biasa kalau kerja di perusahaan kan kita jam 7 udah stay, balik ke rumah jam 10 jam 11 malam kan sama marketing kan. Nah, begitu aku mundur dari perusahaan, aku gabut. Waktu aku banyak yang longgar gitu. Nambuno waktu aku ya aku ngambil S2 itu. Gitu. Nah, ngambil S2 tuh yang fresh graduate. Yang benar-benar kawan-kawan aku kuliah tuh yang Yang benar-benar masih baru muda, gitu. masih muda nah. Kuliahnya pun muda. S2 aku tuh bukan kuliah yang malam, bukan yang malam kuliahnya gitu, Bang. Kuliah kan? Nah, kuliah. Akhirnya kuliah sama Pici. Nah, kuliah sama Pici, alhamdulillah dah. baik itu. Itu. Pici yang bawa WR ke kantor itu. Yes. Kebetulan kantor aku dulu tuh ada alat-alat musik, Bang. Ada studio ya, Bang? Di atas tuh. Bukan studio lah untuk ngambil Abang- alatnya tuh. Abang main apa bang? Enggak, Abang ngeband nggak sih? Pernah ngeband enggak. Ngapa ada alat band di kantor? Ya senang. Ada drum, ada keyboard, ada gitar. Senang Fender, ya, men. senang Fender. ya, senang Fender ya. Meksiko ya, Meksiko ya. Itu karena ada kawan yang jual, aku ambil gitu. Wah, aku bukan musisi dan aku sebenarnya ya enggak punya bakat sama sekali. Drum tuh memang sengaja beli. Beli lah, kan enggak Masih bisa ada minta. Udah hancur dah. Nggak ada Drum ya. murah, Bang, drum murah. Oh drum showroom.
Model-model kayak gitulah. Drum-drum biasa lah. Yang penting kalau WR tuh Theo tuh sempat pakai vendor lama, berapa tahun di WR rekaman, tour kami itu pakai WR. Itu vendor punya Bang Ijal. aku kalau gitar listrik banyak. Kalau alat-alat musik banyak. Tapi enggak pandai main. Jangan baik. Tapi kunci tahu lah. Tahu chord-chord. lah. Kalau untuk main gejerang-gejerang Pernah ngeband? Nggak pernah sama Enggak sekali? pernah. Paling Unik, untuk unik nyanyi ya. lagu Orang slang. gini unik ya. Nah ini, aku nggak tahu. Kau ke rumah Bang Ijal duluan ya. Aku ke rumah Bang Ijal. Beliau kan lagi ngemaskan kaset. Semua lengkap. Yang aku Iya. udah ada, dia Yang kau story kan tuh kan. Yes. Yang aku nggak punya, dia punya. Iya. Aku tanya, Bang mau nggak mau lepas ya sayang? Karena mau disimpan. Lalu nak minta. Aku punya tuh, Lih. Seingat aku ya, aku kuliah tuh aku pernah ngoleksi kaset itu sampai aku kerja masih ngoleksi gitu ya. Itu aku pernah punya itu hampir 200. 200 kaset Banyak, album. Iya album, ya Iya. kaset-kaset. Nah itu juga dulu kan, nah ini kebetulan kan dulu abang aku kan kerja di Malaysia. Nah kalau dulu zaman aku SMP SMA tuh kan kalau orang kan kalau abangnya kerja di Malaysia minta tuh paling baju, Ya. minta kue-kue atau Iya, minta kue, kirim Milo gitu. Milo. Nah kalau aku tuh minta belikan aku Kaset. 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 Nah, yang penting bukan lagu Malaysia, bukan lagu Indonesia. Ya. Nah, berarti Jadi- pilihannya cuma lagu barat. Iya, lagu. Nah sementara bang aku nih asal nengok lagu barat dibelikan aja. Jadi zaman dulu aku udah punya Smashing Pumpkin, Rage Against the Machine, Romok Rotor. Tahun bila tuh, Bang? Itu tahun-tahun malah tahun-tahun 90. Kaset tip. Iya. Setip. Beli ngomongnya itu lengkap. Halloween. Album pertama Tahun kedua 90-an ketiga tuh. ada. Animal of the State ada. Limp Bizkit lengkap. Korn lengkap. Il Mr. Nino Big abang ada. nonton enggak? Mr. Big nonton. Yang di Mr. Big nonton. Dia Audin. Oh, Iya. gitu. 98. Nah, nonton. Jadi Dah, gini, ini 2001 ya? ceritanya seru 2000. 2099 kalau enggak salah. 99 aku. nggak? Iya. 99 Nah, kebetulan ada om aku yang kerja di Sampurna. Tiket Mr. Big waktu itu harganya 35.000. mahal lah ya. Nah, sebenarnya Mahal Mr. sih. Mahal. Mahal ya, Gila, kok rokok masih 2.500 kali. Oh, iya. Gitu kan. Jadi waktu itu sebenarnya Mr. Big tuh tidak ada jadwal di Pontianak. Iya, saya dengar Sebenarnya kayak tur gitu. 4 kota dia di kota-kota besar. Jakarta. Jakarta, Surabaya kalau mungkin. Jakarta, Surabaya, Medan, enggak salah aku Banjarmasin. Nah, tiba-tiba main di Pontianak. Baru tahu aku nih. Gitu. Gimana tahu ya? Emang ada rumor tuh. Aku masih sempat nonton lah. Terus Alasan dia ke Pontianak Enggak apa? ngerti. Ada rumor yang bilang Iya. Mr. Big tuh dibilang kalau mau dibawa ke Malaysia. Tapi malah manggungnya di Pontianak. Nggak tahu ini benar atau salah ya. Yang kita nggak tahu promotornya siapa itu pun nggak tahu ya. Tapi Sampurna. Sampurna ya? Sponsornya Sampurna. Iya. Sampurna. Nggak, maksudnya promotornya tuh Enggak ada, yang pasti bukan promotor lokal kayak Bukan. zaman-zaman dulu Pasti. kayaknya dari Sampurna. Gitaris itu semua. bukan Paul Gilbert, Ramai Richie Kotzen. Ramai sekali kan? katanya ini Pecah kata. apa pamannya Gigi tuh Bini Raffi Ahmad. Iya kok. Katanya promotornya itu Mungkin. katanya Pokoknya ya Pontianak katanya tuh band internasional yang pertama manggung di Pontianak tuh dan Mr. sampai Big. sekarang enggak Itu sih. di auditorium Muntan kan? Iya. Dia udah- Ramai macam mana tuh, Bang? Ya penuh full Iya. gitu. Promotor itu namanya Melvin. Melvin. Mak bapak ya masih anak gadis kan itu. 9 dulu ya? 99 loh. Kalau enggak salah aku ya. Iya 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 iya. iya. Karena aku punya bajunya dulu dikasih punya baju. Masih ada enggak ada? Kalau ada langka tuh. Ngomongkan everyone, Wush. Ngapa berubah? berubah sekali, Wis. drastis. Sekarang Bagus nih bridging ini. Bagus, jadi gini, bagus. jadi gini, Everyone ini kan kubangun udah hampir 4 tahun. 4 tahun ya? Ya. Dan Ya, selama berasa ya? 4 tahun tuh aku tidak pernah benar-benar untuk ngelola Everyone. Betul. Nah sekarang aku punya keinginan, bukan cuma keinginan ya, mungkin tuntutan ya, kayaknya harus aku yang ngelola Everyone gitu. Secara langsung. kalau dulu kan ya owner cuma ndak ikut dalam konteks strategiknya gitu, Bang. Nah, gitu. Awalnya Everyone kan adik aku tuh almarhum kan, Ya. habis itu minta tolong, setelah itu minta tolong Galih. Nah, habis itu Bukan kali aku ya. minta adik Galasin drama. minta adik aku Mawan yang sekarang manajer Everyone, sekarang yang manajer Everyone. Nah dia kan udah hampir 2 tahun lebih lah ada. Nah ternyata aku ngeliat pun kasihan dia kalau aku biarkan sendiri gitu. Jadi aku bilang ya udah ente tetap pegang untuk operasionalnya,
Aku yang benar-benar mikirkan secara ownernya aku di sini. Makanya konsepnya kerubah. Nah, untuk aku dulu tuh aku enggak pernah benar-benar betah di Everyone. Enggak pernah benar-benar betah. Karena aku lebih nyaman. Enggak pernah ada malah. Aku karena lebih nyaman di perusahaan aku yang satu, karena memang aku kan kalau perusahaan satu kan memang distributor buku ya. Nah, hidup aku 25 tahun kan jadi sales buku. Hidup aku di sana gitu, Pak. Nah, kesininya aku ngelihat dalam konteks lah ya, Everyone ini harus aku rubah. Aku pengen jadikan Everyone tuh sesuatu yang pasti yang ada di otak aku tuh gimana Everyone ini selain dia sebagai tempat bisnis bagi aku, tempat aku cari duit, juga jadi tempat ide-ide besar aku dalam konteks pergerakan di industri kreatif bisa ku di Everyone. Makanya ya kayak Brew Parties, Getarkan, nanti kita banyak sekali yang udah di otak gue. Everyone tuh akan jadi pusat-pusat pergerakan gitu. Nah, makanya sekarang kerubah kan. Ada bookstore nanti Everyone. Karena untuk membetahkan aku di sini, aku harus didekatkan dengan kesenangan aku gitu. Bentar, bookstore bukan library. Bukan. Library-nya ada, library tetap ada. Nanti sudut-sudut tuh tetap ada library, ada buku-buku yang dipajang yang bisa dibaca. Oke, berarti ada bookstore ya, ada Bookstore. buku yang dijual, ada buku yang bisa dibaca. Iya, dipajang. bisa dibaca. Gitu. Buku, milih buku apakah karena berhubungan sama apa yang Abang kerjakan selama 25 tahun? Passion itu gini, kalau kita ngomong passion itu kan aku aku memang suka buku dari kecil. Aku pembaca buku dari kecil gitu. Aku pembaca lah, memang pembaca dari kecil. Acak banget. Cuman enggak pernah berpikir untuk jadi kayaknya enggak ada orang kali cita-citanya jadi sales buku, Bro. Aku pikir Nggak ada lah. Nggak ada orang. Kok orang bisa kaya dari jual buku sih? Mohon maaf tapi enggak ada. Mohon maaf tapi baru Bang Ijal. Kan? Aku pun nggak kepikir. Nah, makanya kalau aku secara pribadi personal branding aku pun sales buku. Aku pengen hidup mati dan dikenang sebagai sales buku. Bang, guru ya jual LKS bisa DP motor. Tapi enggak terpikir sama kita dulu kan? Enggak terpikir kan? Karena kau sekolah berderai. Ayo. Karena aku enggak suka baca. Ya, Karena jadi kebetulan Bang Ijal suka baca. ya, Iya. makanya kalau kita balik lagi ke Everyone itu ya supaya aku betah di Everyone, ya aku harus mendekatkan diri aku dengan sesuatu yang memang aku senangi. Asli. Kopi itu emang aku hidup aku dari dulu yang ngopi. Hidup aku tuh ngopi. Aku di Asyang itu, dari tahun 98, Lebih lama dari aku. Balik dari Murai samping ya. Aku tahun 2009. Nah, jam 4 biasa subuh aku udah ke Asyang. Ngomong-ngomong kopi nih. Ya kan? Beliau ini kan biasa cuma hari Jumat ya. Dia siang. Tas hari Senin datang. Kapan? Yang pertama kali itu datang tuh hari Senin. Tas. Apa ada Bang Ijal nih? Ngomong-ngomong, HP aku tinggal tadi. Enjoy dia nih. Aku nih sekarang udah pengangguran kayak kita-kita dah, kata dia. Begini langsung muka. Ini penganggurannya lain nih. Beda lah. Iya. Maksud aku cor aku tuh pernah dalam 2004 saja ya. 2024 aku tuh masih pegang 14 perusahaan yang aku tangani sendiri. Tuh, ada begitu tuh. Ya. 14 perusahaan. 14 perusahaan. 14 bukan perusahaan, 14 usaha ya. Usaha. Jangan berpikiran ini perusahaan besar ya. Oke, Iya. Ini 14 usaha. UMKM kecil UMKM. saja. 2026. 2024. 2024. Sekarang 2026, 2. sisa 2. Everyone. Everyone sama distributor yang di Yang lain kemana? ya ditutup. Kenapa? Ya bangkrut. Collapse. Ya banyak hal gini. Banyak Aku hal. dulu punya percetakan. Aku punya percetakan di Jogja gitu. Pabrik. Model. Ya pabrik. Tapi bukan pabrik yang besar gitu ya, tapi lumayan lah. Iya. Lumayan lah gitu. Tapi kan butuh karyawan apa gitu. Jadi nah misalnya pasca Covid itu enggak pernah benar-benar bisa sehat. Nah, kan enggak mampu gak kita nak subsidi silang apa semua ini kan. Nah, akhirnya gue pikir ya sudah ya aku umur pun udah 46 tahun kan. Nah, udah Masih 46 muda, tahun. Bang. Jadi aku pikir ya udah waktunya kali aku fokus ke hal-hal tertentu saja gitu. Ini unik ya. Dulu kita waktu kecil mandang orang umur 46 tahun. Tua kan? Jangan kan 46, 30 ya lah. Kayak tua benar. Tua kan? Iyalah karena kita udah ini. Jangan gitu bang, budak-budak SMP zaman dulu bang, berkumis. Asli? Kau tau enggak? Berjenggot. Aku nih sampai hari ini tuh kalau aku ngenang umur aku 46 tahun aku sendiri enggak percaya. Karena di kepala aku nih kayak umur 30 tahun gitu, Wak. Aku tuh ngerasa diri aku tuh secara pergaulan, secara apa tuh memang berarti
Pantas kita bonding, Bang. Gitu. Abang masih 30 tahun sama Nah, kayak aku. makanya kalau tapi ngerasa Lebih tua tuh dia kayak. Ya, mukanya. maka kalau masih diajak dalam konteks pengkaryaan apa semua industri kreatif yang memang dekat dengan anak-anak muda, aku masih gas. Asli Masih kemarin gas. Sindrama kan mau main 0-0. Kan latihan dulu tuh, prepare buat membawakan afternoon. Beliau standby di For Eleven. Oh ya itu waktu ini belum bukan 0-0 itu. Mana ya? Oh yang SMA 3 ya. SMA 3. Nah 0-0 sorry. itu kan project kan yang aku pimpin. Aku maksudnya aku pengennya Sindrama menyanyikan afternoon kita produce untuk SMA 3. Ya, SMA 3 lupa. Iya gitu. Artinya Sindrama menyanyikan afternoon tuh memang aku yang request, harusnya seperti ini, aku mau seperti ini. Nah, itu yang ditampilkan di Iya. sekali lagi di 0-0. Dan alhamdulillah ya ini bentuk penghormatan aku kepada adik aku lah. Ya, almarhum. merinding sekali bentuk aku. serius aku bentuk Aku tak penghormatan. sempat nonton Lagu tuh. pertama dia abis Sindrama kan, abis dua lagu Sindrama, abis itu aku langsung lagu Afternoon. Kita pernah semuanya nyanyi bang. Gila merinding aku. Bersama Dan berdua. itu aku ngeliat di satu medsos itu orang yang nonton itu sampai ke ujung. jauh. Iya. Gila jauh. Iya, sampai Aku belakang paling belakang ya, aku paling belakang samping. Iya. Nontonnya. Itu ya terasa gimana? Iya. Gila. Saking kuatnya karya dia tuh, Almarhum. karya band itu. Band itu. Gila sekali. Gitu. Nah, balik lagi tadi misalnya ke Everyone nih kan. Yep. Nah, jadi Everyone hari ini kenapa aku balik di sini? Kenapa aku fokus kan pertanyaan kita akhirnya aku ada di depan layar gitu. Iya. Setelah sekian tahun ya, aku rasa udah 16 tahun lah aku. Di mana di circle industri kreatif ini sebagai orang yang ada di belakang-belakang, sebagai supporting system saja gitu kan. Nah, sekarang aku memilih bukan untuk tampil di depan, tapi memang akhirnya aku akan ada di depan karena aku yang mimpin sendiri. Ya. Ya, betul. Gitu. Orang tuh enggak banyak yang tahu misalnya gini. Jagat Karya itu orang enggak tahu kalau Jagat Karya aku gitu, Pak. Iya. Orang taunya Jagat Karya kan Edo. Iya, kalau Paling di orang-orang di luar tahu. circle Dulu sih. kayak kita tahu enggak ya kayak baju oblong hitam gitu kan. Iya, itu aku baru Nah, tahu. ya kan yang Hitam, punya iya, yang baru punya baru kan. tahu setelah dah lama. Bener lah. Yang Iya, oblong hitam, kemarin yang Bang oblong Ijal hitam yang ngomong. punya aku. Yang di Alianyang, Bang ya? Iya. Dulu Anjir, aku baru bantu Ustaz. dulunya pernah dengar Cilis enggak Cilis? Tahu? Cilis Wing. Cilis aku punya. Gitu. Aku Nah, itu aku tahu. Kamu tak tahu? habis itu Oh, banyak yang tahu aku. kayak Everyone. Everyone Iya. tahu. Everyone ini banyak orang yang enggak tahu. Gitu. Karena memang aku enggak ada di depan. Nah, akhirnya sekarang aku milih untuk di depan karena aku melihat ada impian besar aku di Everyone. Gimana sih harus mengembangkan bisnis ini? Karena aku ngelihat kan bisnis ini kan terutama coffee shop enggak mudah loh. Iya. Apalagi di Era kondisi sekarang yang sekarang ini kan udah luar biasa. Tiap bulan ada Iya berbutik kan? coffee shop gitu. baru. Jadi Apa gelar kita di Pontianak nih? Kota 1000 warung kopi. 1000 warung kopi. Everyone ini tinggal, menurut aku sih tinggal mengenalkan ya. Iya. Mengenalkan ke orang-orang ramai. Itu tugas kau. Iya, makanya aku Masuk- bilang. enggak, media sosial kan gila bang. Konsep yang udah dikasih Bang Ijal nih banyak sekali tempat yang bisa dibikin hype. Maksudnya contoh foto ke video. Ah, dan iya. sebagainya. Kan, aku tuh bingung kalau memang enggak. Aku tuh bingung apa masalahnya kalau memang Iya, enggak itu. iya, iya. Karena Nah. memang konsepnya aji keren sekali. Aku bilang. Nah, makanya untuk ngeramaikan itu tuh aku sampai jujur sama adik-adikku. Yuk, tugas ngeramaikan Everyone bukan tugas aku lah. Tugas kita lah. Kan percuma ya aku punya banyak adik yang artis, yang selebgram ya kan. Masa masih aku kan tidak terkenal. Nah, Ya itu kan ya aku tuh kan Betul, Bang. terkenal kan. satu Ya tugas PR tuh. tugas ente gitu, Pak. Nah, tugas aku ketika orang datang di sini bagaimana aku ngelayaninya dengan baik. Itu tugas aku. Nah, itu betul sih. Itu tugas aku ketika kita datang di sini bagaimana aku ngelayani kita dengan baik. Itu tugas aku. Aku pelayan di sini. Karena enggak setiap owner tuh bukan siap ya, tapi Iya. mau mendengarkan kritikan Iya, dari kalau aku orang luar ya. memang kalau aku malah minta kritikan. Asli. Apa sih Cer yang kok tak nyaman di Everyone? Dan budak-budak tuh kusuruh ngomong jujur. Bocor, Norman, Gale, ya kan Anca. Aku minta yang jujur. Jangan kita gara-gara kita abang aku tak nyaman ngomong enggak, karena aku ini proses belajar. Aku mau mengembangkan Everyone ini jadi lebih baik gitu, Bang. Makanya aku asal ketemu sama siapa saja hari ini, Bang, Everyone ini kurangnya nih, ayo. Bang, abang ini dari dulu tak pernah sekali gunakan skena abang untuk ngepromosikan Everyone. Emang dulu aku enggak mau, aku bilang. Tapi kalau sekarang,
Aku Udah. depan muka kau lah, aku bilang bukan tugas aku meramaikan everyone. Aku bukan artis, yang artis kan kau, yang selebgram kan kau, bukan aku. Ya, Ya kan? seleb- Nah, tugas aku ketika kita datang sini bagaimana aku melayaninya dengan baik. Betul. Bagaimana aku menyediakan kopi yang baik, kopi yang enak, kopi yang oke, Betul. makanan yang enak, pelayanan yang bagus, tempat yang bersih, yang nyaman, yang dingin. Nah, gitu. Itu tugas aku. Itu nggak bisa dipungkiri sih. Iya kan? Berarti Nah, itu. konteksnya adalah everyone yang udah ada ini bukan berganti nama atau Nah. ini ya, tapi hanya rebranding Iya. sesuai dengan image-nya Bang Iya. Ijal Hamka sebagai seorang sales buku. Iya. Makanya tagline-nya adalah Iya. Coffee, Book, and Space. Iya. Aku ini kan sales buku juga, pengopi juga, orang yang ada di circle kolaborasi juga. Gitu. Anak kampus sih kalau aku. Anak kampus pasti cocok di sini. Kalau aku ya pribadi, nggak kayak coffee shop yang lain kan mungkin global ya, masuk dalam arti kata Gen Z. Tapi kok orang-orang yang mungkin yang suka pendidikannya apa sebagainya sini nampak nih. Iya, kalau orang-orang suka dengan spot foto yang oke juga ada kan, kita juga punya nantinya. Iya. Nanti kalau yang udah kena ini kan masih dalam tahap renovasi nih. Iya. Kapan selesai target, Bang? April ini beres semua. April. April. Akhir Nanti April. buku-bukunya udah ada semua. Udah ada. Yang dijual nih buku-buku apa ya sih? Buku populer. Buku Filsafat, populer. sejarah, novel. Serius, Bang? Iya. Hari ini yang ada di benak kita buku keren tuh ada di sini. Aku hadirkan di sini. Iya. Aku selalu setiap dulu sering ketemu Bang Ijal ini selalu nanya Bang Ijal, Bang buku masih laku Bang? Aku sering nanya gitu. Kau nggak laku? Kau nggak Dia laku. ngasih tahu aku, Nggak Nggak laku laku, untuk beliau udah orang-orang keluar kayak dari kau. bisnis ini. Beliau nggak akan bertahan. Nggak Tapi laku dia untuk ini orang ya, kayak kau. media gini. Bukan kan. berarti kau nggak beli. Bisnis itu nggak laku. Bang. Angkat telepon lo. Lagi podcast pun. Masih. Kira cuma Anca ya, yang ditelepon bini pas podcast. Ini aku ada bini ngechat nih belum kebalas. Bang. Tapi Bang. Ya. Kalau untuk kami nih Ya. berparti nih Dapat apa nih? Gimana ada sih kalian nih? apa masukan Abang? Ya tetap ngobrolkan hal-hal receh tapi tetap kita ngobrolkan hal-hal yang receh. Berguna. Tapi hal-hal receh itulah yang tapi hal-hal receh itu yang bisa membangun hal receh itu tentang ide narasi dan gagasan, ide gagasan dan narasi yang bisa kita eksekusi secepatnya gitu. Dan itu tentang pengkaryaan gitu. Yang aku pahami kadang-kadang ya kolaborasi hebat tuh sebenarnya hadir di ruang-ruang yang Santai. santai. Kadang-kadang yang mungkin bukan receh itu bukan berarti yang enggak berguna ya. Jadi ini kita disclaimer juga. Maksud aku hal receh itu bukan omongan yang enggak berguna. Ya. Tapi iya, omongan yang artinya ya memang tentang keseharian kita apa adanya gitu ya. Tapi kan keseharian kita pun juga banyak hal-hal hebat yang mungkin impian kita yang belum bisa kita kerjakan, mungkin dengan adanya obrolan-obrolan ini kita bisa jadi ngerjakan sesuatu yang hebat. Harapan aku seperti itu. Kayak selama Bang Ijal ngomong, budak ini mikir lah. Iya. Iya. Yang satu pikiran aku yang udah aku dapatkan. Apa? Dan yang hal receh yang selalu kita omongkan dan yang dibilang orang tidak berguna. Apa? Dan yang terjadi adalah welcome new everyone.